Halo, selamat pagi sahabat Kanyang Imul. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim akan memberikan informasi mengenai mobil yang terbaru, yaitu All New Ayla tipe R12 ADS CVT di tahun 2023, yang mana mobil ini baru datang di bulan ini ya, dan baru sampai di dealer kami di Daihatsu Bojonegoro. Seperti biasanya, sebelum kami melakukan delivery, kami akan mereview full tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil baru, yang mana mobil ini adalah mobil yang laris untuk saat ini, banyak paling diminati, bahkan mobil ini belum datang aja sudah banyak antrian SPK masuk. Jadi teman-teman tonton terus ya, jangan sampai di skip, karena memang ini sangat penting banget buat kita yang ingin membeli mobil Ayla baru ya. Jadi all new Ayla, yang mana generasi terbaru ini memang sudah dirombak total ya. Jadi dari Astra Daihatsu Motor, mulai dari eksterior dan juga interior, semuanya dirombak total, sehingga Astra Daihatsu nyebut mobil ini adalah all new Ayla 2023, yang mana sebelumnya itu ada all new Xenia ya, dan juga sebelumnya juga ada all new Terios. Dan untuk saat ini Astra Daihatsu Motor memberikan all new Ayla tahun 2023. Nah, kalau masalah untuk warna ya, kita sudah bahas kemarin ya. Kita akan bahas mengenai press listnya ya, untuk updatean per tanggal hari ini ya, di tanggal 23 Maret 2023. Saya akan memberikan update harga terbaru mulai dari tipe standar dan juga tipe tertinggi. Nah, untuk harga mulai di sini ya, di Ayla 10M harganya manualnya di Rp143.350.000. Untuk Ayla tipe X di atasnya itu 156.250. Dan untuk varian yang tipe X ini sudah ada varian yang CVT ya, yaitu harganya di 176.250. Jadi bagi Anda yang mencari mobil all new Ayla tahun 2023 yang paling ekonomis adalah mulai dari tipe X, sedangkan tipe M tidak ada. Nah, bagi Anda yang mungkin yang nanya nih, kira-kira Ayla yang tipe D plus masih ada nggak? Ayla D ya, jadi untuk Ayla D sama Ayla D plus sudah ditiadakan, jadi sudah dihilangkan ya, jadi sudah nggak ada lagi. Jadi kita all new Ayla di tahun 2023 tipe standarnya mulai dari tipe M. Nah, selanjutnya kita juga ada di sini ada new Ayla tipe X ADS. Tadi saya bahas untuk tipe X standar. Untuk ADS ini adalah harganya di 162.150 untuk manual, sedangkan satu yang CVT adalah 182.150.000 rupiah. Jadi ini ada terpaut ya, terpaut harganya untuk CVT, untuk yang ADS X ya, dan juga tipe X standar. Kalau sebelumnya di generasi sebelumnya adalah tipe X Deluxe DLX, untuk saat ini adalah tipe ADS. Jadi perubahannya di situ. Selanjutnya kita juga ada tipe R. Tipe R ini ada 1.200 ya. Untuk tipe R standar harganya mulai dari Rp173.350.000, dan mobil yang CVT adalah di Rp193.350.000. Dan untuk Ayla X ADS ya, Ayla X ADS ini untuk varian yang CVT adalah di Rp182.150.000. Jadi selisihnya CVT X ADS dengan tipe R standar, selisihnya kurang lebih 10 juta. Waktu itu enggaknya nanti kembali ke Anda ya, nanti sesuai kebutuhan dan juga budget Anda masing-masing. Oke, lanjut untuk tipe varian tertinggi, yaitu tipe R tipe R ADS 12. Nah, ini kebetulan yang di depan saya ini ya, yang saya buat konten pada pagi hari ini, yaitu tipe tertinggi, yaitu all new Ayla
12R ADS CVT. Nah, harganya kalau untuk CVT di 199.250 ya. Dan untuk manualnya di Rp179.250.000. Nah, ini dari segi varian, dan untuk harga ini saya update per tanggal hari ini ya, tepatnya di tanggal 23 Maret tahun 2023, dan ini khusus untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan. Bagi Anda di luar kota ya kan, di luar kota tersebut nanti harga menyesuaikan daerah Anda masing-masing. Nah, bagi Anda yang mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai price list, harga dan juga promonya, bisa Anda langsung hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Anda bisa langsung WA atau bisa ketemuan di rumah bagi Anda di wilayah Latubo, atau boleh juga datang ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro, nanti bisa ketemu Edi di sini. Oke, sahabat Emul, sahabat Daihatsu, kita akan bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh all new Ayla tipe R ya, tertinggi. Nah, kalau kita lihat di sini memang varian Ayla ini adalah all new Ayla ini kan adalah varian tertinggi ya, sehingga kalau kita lihat dari eksterior memang hampir tidak ada ya PR yang harus ditambahkan ya. Tapi kita coba lihat secara detail mulai dari eksterior depan samping belakang, dan kira-kira improvement apa aja mungkin yang kita bisa sampaikan nanti pasca delivery ya. Oke, sahabat Emul, sahabat Daihatsu, kita bahas mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan Anda bisa lihat di sini sebenarnya untuk bagian depan atas ya, ini memang nggak ada improvement ya. Jadi untuk kaca film seperti biasa CPF1, ada wiper 2. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian depan, Anda bisa lihat ya di bagian bumper depan untuk di bagian atas menggunakan hitam glossy atau black piano, untuk bagian bawahnya menggunakan hitam dop, dan diberi tambahan di sini ADS ya, ada skid di bawah. Dan memang bedanya sama di generasi sebelumnya, skidnya ini kan menyamping sampai ke bagian bawah fog lamp ya. Untuk saat ini untuk yang all new Ayla memang skidnya hanya di bagian depan saja. Dan di sini juga Anda bisa lihat perubahan-perubahan yang memang diberikan oleh Astra Daihatsu ya, yaitu di bagian fog lamp ya, ini sudah dihilangkan, diganti lampu apa namanya ada LDR ya, DRL, sorry, bukan LDR ya, DRL. Sorry teman-teman, salah ngomong ya. Jadi itu lampu DRL ya. Kalau LDR hubungan jarak jauh. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya di sini di lampu DRL-nya di bagian bawah. Dan kemarin juga ada yang ngomong sih pas saya buat konten pertama, Mas, DRL-nya nanti gampang pecah gitu. Ya kembali ke penggunanya ya, yang drivernya ya, kalau nubruk ya pecah Mas, kalau enggak ya aman ya. Kalau mau aman ya nanti Anda tambahkan bumper depan lah ya, nanti bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Tapi kayaknya nanti lucu ya kalau dikasih bumper depan, jadi kayak kece-nya, sportinya hilang. Nah, jadi lebih hati-hati aja, namanya juga model baru pasti punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian lampu headlamp ya. Di bagian headlamp Anda bisa lihat ya, di sini ada sudah menggunakan lampunya lampu LED full, dan di bawahnya ada kayak strip putih ya. Ini adalah lampu untuk Oke sahabat Daihatsu, sahabat Emul. Nah, untuk di sini bisa Anda lihat untuk dia punya lampunya ya. Jadi menggunakan lampu LED dan juga ada standing light-nya juga. Dan di sini ada tambahan terbaru ya, jadi kayak semacam strip putih bagian bawah sini ya, kelihatan jadi lebih futuristik. Dan Anda bisa lihat juga di bagian bumper atasnya ya, ini ada kayak segitiga-segitiga ya, kelihatan lebih glossy, lebih sporty. Dan Anda bisa lihat di bagian bawahnya warnanya hitam dop dan ada varian ADS tambahannya. Jadi kalau kita lihat dari bagian samping depan ya, kelihatan memang all new Ayla ini ya kan lebih sporty ya. Cuman kalau kita lihat juga agak mirip-mirip kayak Vira untuk sebelah ya, jadi kayak Honda gitu ya modelnya.
kalau kita lihat sekilas ya. Nah, terus di sini juga mungkin kira-kira ada nggak kekurangannya? Nah, kekurangannya mungkin dibandingkan generasi sebelumnya di All New Ayla 2023 dengan New Ayla sama-sama tipe tertinggi, yaitu ada di bagian front sensor corner ya. Karena di bagian sini memang belum ada di bagian untuk yang all new ya, sedangkan untuk varian yang lama itu sudah ada. Jadi memang fitur ini mungkin bisa Anda nanti upgrade pasca delivery ya, kalau Anda mungkin membutuhkan. Jadi kalau yang sebelumnya sudah ada from sensor corner, kalau untuk yang di sini nggak ada. Atau sensor parkir di bagian belakang, bagian depan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dari bagian samping ya. Kira-kira apa aja mungkin yang kekurangan dan kelebihan yang mungkin kita bisa bahas ya. Karena kalau kita lihat dari bagian depan memang lebih banyak kelebihannya ya dibanding kekurangannya. Ya kekurangannya itu cuma satu aja tadi di sensor from corner ya. Tapi lebih kalau Anda membutuhkan enggaknya ini lebih ke kebutuhan Anda masing-masing ya. Jadi subjektivitas sih jatuhnya. Nah, kalau kita lihat dari samping memang di sini Ayla baru sama lama memang terlihat berbeda. Untuk di sini ada tambahan strip hitam ADS di bagian bawah dan juga untuk sudah diberikan talang air. Di sini ada kayak spion dan untuk dia punya peleknya pelek satu warna ya, pelek dark grey. Dan kalau di sini Anda bisa lihat ya kan, memang banyak improvement yang harus ditambahkan pasca delivery atau mungkin banyak kekurangan yang kita perlu bahas pada pagi hari ini kalau kita lihat dari bagian samping. Oke, kita langsung lebih dekat lagi biar Anda lebih paham ya. Dan Anda bisa lihat di bagian atas ini sudah ada talang air sama dengan tipe Ayla sebelumnya. Cuman minusnya adalah mungkin kekurangannya adalah belum ada tambahan lampu spion. Dan ini mungkin bisa menjadi improvement ke depannya ya oleh Astra Daihatsu Motor. Memang di sini belum diberikan ya untuk saat ini. Dan ini bisa jadi kekurangan yang dimiliki All New Ayla ya. Dan kelebihannya di sini ditambahkan key-free. Nah ini loh key-free. Key-free ini adalah fitur baru yang diberikan oleh Astra Daihatsu di mobil Ayla ya. Yang mana ini Anda tidak harus memencet dia punya kunci. Anda hanya tekan di strip 2 ini bisa ngunci atau buka otomatis. Kedua PR-nya adalah Anda tambahkan hand grip di sini dan dimangkukkan di sini ya biar supaya mobil Anda akan lebih safety, lebih tidak banyak garisan atau goresan kena tangan ya. Karena biasanya pengalaman mobil lama yang sudah pakai 5 tahun ke atas atau 2 tahun lebih ini banyak goresan dan ini Anda bisa tambahkan supaya mobil Anda menjadi lebih fresh. Oke, ini adalah mungkin menjadi kelebihan dari bagian samping ya. Lanjut lagi di sini memang ada kelebihan dan juga kekurangan. Berikutnya adalah saya bahas masalah di bagian kaki-kaki ya. Anda bisa lihat di bagian kaki, sekilas kalau kita lihat dari peleknya ini, saya waktu awal pertama lihat mobil ini masuk ke dealer kami, dikira saya bilang ini Ayla tipe X. Kenapa saya bilang Ayla tipe E? Karena dia punya pelek ini dark grey, mirip dengan generasi Ayla sebelumnya ya. Nah di sini sehingga, oke sahabat Emul kita lanjut ya. Dan untuk posisi mobilnya, mohon maaf ini ganti posisi karena memang ada pergantian tempat ya, pergantian kita punya show unit yang di dealer. Nah kemarin saya ngobrol masalah pelek ya. Saya awal pertama lihat ini kayak mobil ini All New Ayla tipe X. Saya pangling karena saya terbiasa dengan lihat Ayla sebelumnya, model-model peleknya kayak gini biasanya tipe X. Kalau tipe R biasanya kan sudah tutun ya. Jadi ada warna kayak silver, itu perpaduan silver sama hitam atau kayak modelnya tutun lah ya, mungkin Anda bisa lihat di pelek sebelumnya. Dan mungkin ini menjadi kekurangan mungkin yang bisa ditambahkan nantinya ya. Ya kan mungkin kalau ini dikasih warna hitam sekalian mungkin kayaknya lebih keren kali ya.
Jadi biar menghilangkan kesan tipe X di generasi Ayla sebelumnya seperti itu. Tapi ini memang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Mungkin ya ini juga banyak yang improvement yang belum ditambahkan di mobil Ayla. Mungkin ya yang saya pikirkan adalah karena mungkin mengunci atau menahan budget mobil tidak sampai 200 juta, makanya kan ditekan ya, ditahan seminimal mungkin supaya mobil ini tetap sebagai mobil LCGC yang kelihatan ekonomis dari segi price list. Oke teman-teman, kita lihat lagi dari ukuran ban. Ukuran ban memang nggak ada perubahan, yaitu ada di 175/65 dengan ring 14 ya, dan untuk pengereman juga sama, menggunakan disc brake, di bagian belakang menggunakan tromol, dan di bagian bawah kita sudah berikan anti karat. Kekurangannya lagi di sini di bagian samping adalah belum adanya mudguard, dan Anda bisa tambahkan nanti pasca delivery. Selebihnya memang dari bagian samping improvementnya aja ya, kalau Anda mau nambahkan adalah di sini di bagian pelek Anda mungkin bisa tambahkan yang tutun atau warna hitam yang lebih sporty, atau Anda juga bisa di improvement berikutnya adalah di bagian spion ya. Spionnya belum ada lampu spion. Berikutnya adalah tadi selain hand grip sama tempat penyimpanan, di bagian dia punya tempat BBM itu juga Anda bisa tambahkan juga biar supaya mobil Anda menjadi lebih kece dan juga lebih sporty. Oke, ini mungkin kekurangan kelebihan dari bagian eksterior bagian samping ya, yang mungkin Anda bisa pikirkan sebelum Anda memutuskan membeli. Tapi kalau masalah kualitas, all new Ayla tahun 2023 ini sudah tidak diragukan lagi ya kan, karena performanya lebih maksimal, tenaga lebih besar, karena dia sudah mengusung teknologi di NJE, yang mana juga mesinnya menggunakan mesin Rocky. Jadi mesinnya sudah ganti. Untuk tipenya Anda mungkin bisa lihat. Oke sahabat Daihatsu, sahabat Kacang Emul, kita bahas mengenai eksterior bagian belakang ya, mengenai kelebihan dan juga kekurangan dan improvement apa yang harus Anda tambahkan nanti pasca delivery. Nah, kalau Anda bisa lihat sahabat Emul ya, sahabat Edilim, kalau kita lihat di sini dari bagian belakang yang memang improvement atau ya di sini rombak total ya dari generasi sebelumnya, yang mana kalau kita lihat ya di sini Anda bisa lihat kelebihan. Kita bahas dulu kelebihannya ya. Kelebihannya di sini di bagian spoiler ini sudah menyatu dengan dia punya bodi sehingga lebih kokoh. Jadi bagi Anda mungkin kedepannya yang suka hobi sepedahan, ini tinggal dicantolin ya, kuat ininya. Jadi karena ini sudah bawaan dari pabrik ya. Jadi sudah aman, jadi Anda bisa pakai carrier di bagian belakang. Cuman minusnya adalah di bagian antena ini masih menggunakan soft pull antena ya. Belum menggunakan dia yang hiu ya, model hiu gitu lah. Ya, belum yang diupdate, sedangkan di LCGC Sigra itu sudah menggunakan safin antena ya, atau sirip hiu seperti itu. Dan ini mungkin juga menjadi kekurangan ya. Kita nggak tahu, mungkin kedepannya bisa ada improvement lagi sehingga akan diperbarui ya. Oke, kelanjutnya lagi di sini berikutnya ada wiper seperti biasanya sama. Dan untuk lampunya memang di sini Anda bisa lihat lampunya sudah berbeda dengan generasi sebelumnya ya. Lampu di sini menggunakan lampu halogen dan ada yang strip ke samping. Cuman memang untuk stripnya ini belum ada tambahan lampu, hanya variasi aja. Untuk bagian lampunya masih full halogen. Di bawahnya ada tambahan Astra Daihatsu CVT Dual VVT-i untuk mesinnya. Kan di bagian tengah, nah ini adalah improvement yang memang yang belum sebelumnya generasi Ayla adalah biasanya kalau membuka bagasi di sini biasanya kan harus pakai kunci ya, atau enggak ada tuas di bagian tempat duduk driver bagian kanan, ada 2 tuas di situ, ada BBM dan juga ada tuas buka untuk bagasi. Dan untuk saat ini sudah digantikan menggunakan seperti halnya tipe-tipe yang lain ya, kayak Asigra atau Xenia, dia sudah menggunakan narik sini ya, tinggal ada tombolnya, ditarik ke atas, jadi lebih gampang ya.
Jadi lebih futuristik dan juga lebih update ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya adalah kelebihannya berikutnya di bagian Protera Protection ini juga sama, sebenarnya bukan kelebihan, semuanya sama dengan tipe sebelumnya. Nah, kita bahas kekurangan ya. Tadi kita sudah lihat kekurangannya dari antenanya masih antena soft pull. Berikutnya adalah di bagian belakang belum terdapat sensor parkir belakang. Dan ini bisa menjadi PR tambahan ya, menjadi kekurangan di sini. Tapi sudah diberikan tambahan dia punya kamera belakang ya, kamera parkir sudah ada, tapi belum ada sensornya, jadi kelihatan polos. Dan di bagian belakang juga nggak ada strip, ada di bagian strip ADS ya. Mungkin kedepannya kalau bisa ditambahkan strip ADS di sini, ditambahkan semacam kayak ada mata kucing ya, atau misal ditambahkan nanti grill warna hitam, ada logo ADS-nya, kayaknya akan lebih sporty ya. Karena ADS-nya kalau kita lihat dari eksterior itu hanya di skid di bagian depan saja, sama bagian samping seperti itu. Dan bagian belakang ini tidak ada yang menandakan fitur ya, atau fitur ADS ya, atau tambahan ADS-nya. Dan Anda bisa lihat ya, mungkin di bagian belakang ini kan kayak kelihatan tepos ya. Jadi kayak nggak ada, kurang ada isinya gitu loh. Makanya mungkin kedepannya ini bisa ditambahkan ya, ditambahkan strip atau kayak semacam ada body skid ya di bagian bawah, mungkin akan menjadi kelihatan lebih berisi di bagian belakang. Karena memang kalau kita lihat dari bagian depan sudah bagus, samping juga keren ya, nggak ada yang mungkin ditambahkan. Tapi kalau kita lihat dari belakang, kalau saya pribadi kayaknya mungkin harus ditambahkan lagi skid di bagian bawah sehingga menjadi mobil ini kelihatan lebih berisi, lebih ada isinya lah ya, nggak kayak kosong gini. Oke, itu lanjut lagi di bagian bawah. Untuk bagian bawah memang belum terdapat dia punya untuk cutter muffler ya, jadi nggak ada. Cuman bedanya kalau yang ini dia punya posisi knalpot itu langsung ke bawah, jadi agak menyamping ke bawah, jadi kayaknya kalau ditambahin juga kurang pas ya di situ. Oke, kita lanjut di sini. Berarti improvement di bagian belakang adalah mungkin tambahan sensor parkir belakang dan juga safin antena. Mungkin bisa nanti upgrade pasca delivery, dan selebihnya sudah lengkap semua. Dan ini juga ada kelebihannya ya, lampu HDML-nya ini MS-nya posisinya ada di dalam. Ya, jadi ada di dalam, jadi tidak di luar seperti generasi sebelumnya, dan ini juga menjadi kelebihan. Lanjut lagi di sini kita lihat dari bagasi ya. Bagasi secara lengkap memang di sini tidak ada bedanya dengan generasi sebelumnya. Nah, cuman yang membedakan adalah belum ada tambahan untuk bagasi atas, sedangkan di tipe sebelumnya itu ditambahkan bagasi atas dan bagasi ada 2 lantai, sedangkan di sini langsung full ke bawah. Nah, tapi di sini tetap ada tracknya. Buat Anda kalau mau nambahkan ini sebenarnya bisa. Mungkin bisa jadi ini tambahan aksesoris dan nanti Anda bisa beli pasca delivery ya. Tapi kalau nggak butuh juga nggak masalah banget sih sebenarnya. Dan untuk bagasi luas banget. Dan seperti biasanya Anda bisa lihat dia punya ban serep di bawah sini ya. Jadi kelebihannya memang ban serep yang ada di dalam ini lebih aman ya dari jepritan air atau genangan air, jadi posisi pelek akan menjadi lebih awet, bannya juga lebih awet ya. Cuman memang kekurangannya adalah bannya masih pelek baja, belum pelek racing seperti halnya di yang sudah dipakai 4-4-nya ya. Jadi kalau bannya bocor kelihatan banget kalau Anda baru ganti ban. Oke, ini bisa juga nanti Anda pikirkan buat di-upgrade pasca delivery ya. Dan ini menurut saya kekurangan karena belum dikasih yang pelek racing semua. Oke, kelebihan berikutnya adalah kita berikan tambahan kargonet ya. Dan Anda bisa lihat di sini di bagian tempat duduk kursi baris kedua ada hal yang baru dibandingkan generasi sebelumnya ya. Yaitu Anda bisa lihat di baris kedua kursinya ada tempat headrest yang nyatu dengan dia punya kursi ya. Headrestnya ini lembut, enak ya. Kalau buat senderan kepala nyaman. Cuman untuk di bagian tengah nggak ada, hanya ada 2 di sisi kanan dan juga sisi kiri.
Perubahan berikutnya adalah kalau kita lihat dari belakang adalah di bagian tempat duduk kursi driver dan juga passenger di bagian depan ya. Kalau terlihat besar banget. Saya nggak ngerti ya, memang ada penambahan di posisi dia punya leher dan kepala. Headrest ini ditambahkan lebih besar, lebih panjang sehingga kelihatan gede kalau kita lihat dari belakang. Kekurangannya adalah dengan penambahan ini, ya kan, kekurangannya di sini menjadi posisi orang yang duduk di baris di kedua di posisi kanan dan juga kiri, penglihatannya akan menjadi berkurang, ya. Nah, kelebihannya adalah dengan ada improvement di sini menjadikan orang yang duduk di baris ke pertama, passenger dan juga si driver lebih nyaman karena posisinya dia lebih tinggi. Oke, kita lanjut berikutnya lagi di bagian baris kedua ya. Jadi kekurangan dan kelebihannya adalah mungkin improvementnya ya, karena memang kalau di sini masalah di kursi kayaknya rada berat juga ya kalau mau diganti ya. Saya nggak ngerti, saya belum pernah nyoba untuk ganti kursi, tapi memang kursi di bagian depan ini gede banget ya. Mungkin kalau untuk orang-orang yang tinggi nyaman kali ya. Nah ini, oke, kita lanjut ke baris kedua ya. Kita lihat di baris kedua. Nah, baris kedua Anda bisa lihat ada fitur chill lock seperti biasanya sama dengan generasi sebelumnya, dan Anda bisa lihat semuanya hardcover. Tidak ada soft touch ya, dan di sini ada armrest, ada storage kecil, di bawahnya juga ada tempat cup holder penyimpanan minuman, ada audio. Ya, jadi audionya di baris kedua, ada handle pintu di sini. Terus Anda bisa lihat di bagian dalamnya kursinya. Nah, ya kursinya seperti ini, ada motif merahnya dan ada headrest juga. Nyaman sih untuk kursinya. Jadi memang ada improvement yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor untuk New Ayla atau All New Ayla. Dan di bagian atapnya itu memang di sini sudah ada kayak untuk lampu penerang ya untuk baris kedua. Dan ini sini ada handle hand gripnya ya. Hand gripnya ini model terbaru. Jadi ini kalau Anda pegang nanti akan kembali ke tempat semula. Berbeda halnya dengan hand grip di New Ayla sebelumnya. Jadi ini improvement yang memang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor untuk mobil All New Ayla. Kekurangannya mungkin di All New Ayla ini adalah belum ada power outlet ya di baris kedua. Jadi kayaknya mau ngecas agak repot nih. Jadi hanya di sini kosongan ya. Cuman ada cup holder buat tempat taruh minuman, tapi buat ngecas nggak ada. Kekurangan berikutnya mungkin di sini belum ada set pocket di baris kedua di kursi si driver sama passenger ya, masih polosan, nggak ada seat pocket. Jadi Anda bisa nanti tambahkan seat pocket eksternal, nanti Anda bisa beli di luaran lah ya pasca delivery, dan ini mungkin menjadi kekurangan ya yang Anda harus upgrade pasca delivery ya. Nanti memang di sini kelebihannya tadi ya, ada tambahan di hand grip model baru dan juga ada headrest. Kekurangannya belum ada power outlet dan juga belum ada set pocket di bagian depan. Jadi kalau Anda bawa majalah, buku ya kan, ini juga perlu Anda pikirkan nanti pasca delivery. Selebihnya semuanya sama. Oke, kita lanjut di baris pertama. Di baris pertama di sini Anda bisa lihat di baris pertama untuk pintunya ya. Pintunya juga sama, hardcover semua. Di sini Anda bisa lihat panelnya untuk naik turunin kaca, dan di sini buat pengaturan dia punya spion. Kekurangannya adalah belum ada retract. Jadi belum ada retract. Disayangkan juga sih ya. Fitur-fiturnya memang secara fitur masih lebih banyak All New Ayla DLX New Ayla Deluxe generasi sebelumnya. Nah, ini ada strip garis lurus ya. Di sini lebih bagus sih. Terus ada hand grip, di bawahnya juga ada cup holder, dan Anda bisa lihat di situ juga ada audio. Jadi audionya ini ada 4 ya. 4 audio. Dan ini adalah layout dari dia punya head unit. Nah, ini dia punya tempat duduknya. Ya kursi baris pertama ya, sama kursi duduk
si driver sama passenger. Jadi kayak giant, gede banget. The giant chair ya, chairs. Jadi kursi giant. Tapi enak sih kalau duduk di baris ini. Kenapa saya bilang enak? Karena posisi dia punya tempat, dia punya sandaran ya, headrest atas ini lebih panjang. Jadi bagi Anda mungkin tingginya yang 180 ke atas lebih nyaman. Terus juga di sini saking tingginya Anda bisa lihat ya, itu sampai mau natap ke bagian atap. Nah, Anda bisa lihat di sini juga saya suka ya, dari kursinya ini ada di bagian sampingnya, jadi enak banget ini kalau semisal di jalan ya. Ada gelombang di sini lebih nyaman, nggak oleng. Dan di sini juga kekurangannya adalah di bagian belum ada headrest ya. Jadi bukan headrest, armrest. Ya, armrest ini adalah buat tempat sandaran tangan pada saat di jalan, ini belum ada. Jadi adanya cuman cup holder, sama di sini ada untuk dia handrem. Ya, jadi ini belum ada ya, belum ada armrestnya. Dan ini mungkin menjadi kekurangan dibanding generasi sebelumnya ya. Untuk generasi sebelumnya sudah ada. Nah, untuk kursinya juga di sini hanya bisa untuk maju ke depan ya, maju mundur cantik, tapi tidak bisa naik turun. Oke, dan di bawah di sini panelnya cuma ada satu, hanya buat untuk BBM aja, karena generasi All New Ayla sudah bisa dibuka dari bagian belakang. Dan ini layout dari punya kaki-kakinya ya, Matic. Lanjut, di sini ada tempat penyimpanan cup holder, storage kecil ada 2. Ini fitur safety juga. Nah, kita lihat di sini, kita bahas di bagian cockpit ya. Cockpitnya di cockpit style, jadi modelnya ini kayak Rocky. Dan Anda bisa lihat di atas ini untuk kisi-kisi AC, dan untuk setirnya modelnya seperti ini ya. Jadi kayak model kayak Innova gitu, cuman yang Innova Mini. Dan Anda bisa lihat di sini masih polosan, belum ada steering switch, belum ada juga buat telepon, tapi sudah diberikan airbag, jadi lebih aman. Kita lanjut ke bagian di head unit ya. Jadi posisi Anda bisa lihat speedometernya. Speedometernya masih menggunakan double analog, sudah ada auto trip, DSP dan timer. Cuman masih modelnya generasinya masih nggak kayak di mobil Rocky ya, yang semua sudah menggunakan digital ya. Jadi masih model analog kayak yang biasanya. Dan Anda bisa lihat untuk head unit Anda lihat di sini sudah touchscreen ya, dan ini sudah dilengkapi oleh auto CarPlay. Jadi sama dengan generasi Rocky ya, sama Ayla juga, All New Ayla. Ini ada untuk lampu hazard, kisi-kisi AC, dan untuk AC-nya sudah digital, sudah menggunakan engine start top atau start top engine. Di bagian bawahnya Anda bisa lihat sudah ada 12 volt per 120 W, ada power outlet, jadi sudah aman ya buat ngecas. Jadi ngecasnya di sini di baris pertama ya yang aman, baris kedua belum aman. Jadi kayaknya nanti gantian. Nah, ini ada cup holder juga, dan ini dia punya sudah ada kayak konsol boxnya juga ya di tengah, jadi nggak kelihatan kosong. Dan Anda bisa lihat yang model CVT seperti ini, ada P, R, N, D, S, B ya. P parkir, R mundur, N standar, netral, D-nya maju, ini maju semua. Dan kalau Anda lihat, ada yang nanya kemarin ya, Mas, ini kira-kira ada bolongan buat apa ya Mas ya? Ini semisal Anda nanti posisinya mobil itu kan kalau Matic ya, ini kan nggak bisa didorong ya, jadi harus diangkat ke bannya di depan satu itu, maksudnya dua-duanya kan harus diangkat kalau di katrol lah ya kalau macet. Nah, ini biar supaya nggak rusak, Anda nanti bisa ini dicolokin sini biar ini bisa mainin, biar nggak kekunci lah istilahnya. Jadi manual lah ya. Operasi manual tanpa menghidupin dia punya mesin. Oke, di sini ada tambahan ADS. Cuman memang untuk bagian karpetnya juga belum ADS ya, masih standar ya. Dan Anda bisa lihat di sini modelnya lebih bagus sih, lebih kayak kelihatan futuristik dibanding Ayla lama ya. Kalau Ayla lama kan sudah generasi lama ya, jadi memang sudah kayak ketinggalan zaman. Nah, kalau yang ini kan sudah kelihatan lebih kece ya.
Jadi cocok banget buat anak muda. Dan Anda bisa lihat garis-garisnya sini ya. Terus di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Oke, kita lanjut lagi ke bagian atas. Sun visor ada tapi masih kosongan. Ya kan, di sini juga ada sun visor juga masih kosong. Oke, kita lanjut ke bagian mesin ya. Kekurangan dan kelebihannya mungkin hampir nggak ada ya. Kekurangannya mungkin itu belum ada armrest, selebihnya belum ada tadi ya, belum ada steering switch untuk telepon, untuk airbag semua lengkap ya. Jadi kelebihannya sudah tadi saya sampaikan ya, model terbaru cockpit style, jadi kelihatan lebih elegan dan juga lebih sporty dan futuristik untuk mobil Ayla tipe terbaru ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian mesin ya. Oke, kalau kita lihat dari bagian mesin all new Ayla tahun 2023 ini, layoutnya seperti ini. Sudah menggunakan generasi mesin terbaru. Dan PR-nya adalah mungkin kekurangannya Anda bisa langsung lihat ya, belum ada peredam, dan ini bisa menjadi PR tambahan, Anda harus tambahkan langsung ya pasca delivery nanti. Ya, saya nggak tahu kenapa, mungkin meminimalisir budget atau seperti apa, saya nggak ngerti. Ya, yang penting itu mungkin menjadi kekurangannya. Kelebihannya mesinnya baru, tenaga lebih sporty, pajak murah, konsumsi BBM lebih irit, dan Anda bisa menjadi pilihan utama bagi Anda mencari mobil yang ekonomis dari segi konsumsi BBM, ekonomis dari segi bayar pajak, ekonomis dari segi servis pas spare part ya. Jadi lebih ekonomis semua. Jadi cocok buat Anda yang baru pertama mau coba ganti dari motor ke mobil. Nah, Anda bisa lihat ini untuk di oli, dan ini untuk air wiper, nanti Anda bisa isi ya. Lanjut, ini ada air radiator, dan ini buat untuk tempat oli engine atau mesin, dan untuk Anda yang mau ngecek olinya atau kotor atau kurang atau bersih, Anda bisa lihat di sini. Nah, bawahnya masih lumayan luas ya. Ini mungkin kalau ditambahkan turbo ke depannya bisa jadi nih kayak Rocky ya, nanti ada Ayla turbo. Dan untuk akinya juga aki belum kering ya, aki basah. Jadi Anda harus cek juga kondisi airnya cukup enggaknya ya, terutama bagi Anda yang mungkin mau perjalanan luar kota. Karena memang kalau mobil Ayla ini terkenal elit banget. Saya juga pernah nyoba ya, Surabaya Bojonegoro, perjalanan itu 200 kilo ya, jadi PP itu berarti habis cuma 100.000. Tapi kalau yang 1000 cc pasti akan lebih irit lagi. Makanya bagi Anda yang cari mobil yang ekonomis, ini bisa menjadi pilihan buat Anda semua. Oke, sahabat Daihatsu, sahabat Kocang Emul, sahabat Edi Lim ya. Sekian video yang Edi bisa dapat informasikan buat Anda tentang kelebihan dan juga kekurangan mobil all new Ayla tahun 2023 yang saat ini Edi buat untuk tipe R CVT, yang mana video ini saya buat Anda semua agar Anda bisa memilih dan memilah mana mobil yang cocok buat Anda semua. Dan apabila video ini bermanfaat buat Anda semua, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, dan bisa share ke sosial media Anda. Dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi nanti langsung di kolom komentar ya. Anda bisa langsung komentar di situ. Bagi yang konsultasi silahkan langsung masuk di WA di 0821 32531986. Kami siap membantu Anda di rumah atau bisa datang ke dealer kami. Ya, konsultasi by telepon juga boleh, by WA juga boleh. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, dan dari saya di sini saya simpulkan bahwa all new Ayla adalah mobil futuristik untuk saat ini yang terbaru ya kan, yang mana mengusung konsep DNGE, yang mana mobilnya ini lebih sporty, high class, dan juga mobilnya lebih futuristik. Dan dari performa mobil ini lebih bertenaga, konsumsi BBM-nya irit ya, dan mobil ini lebih keren, lebih kece. Jadi recommended banget bagi Anda yang ingin membeli mobil LCGC dengan 2 baris ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.